jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twindah, jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah ya. Buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih, hari ini kita sedang membahas tentang tema sibuk mengejar hidup indah tapi lupa menyiapkan kematian indah. Nah, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, yuk sama-sama kita lihat lagi sebuah tayangan tentang borong kurma di Palestina dan dibagikan untuk anak-anak di Palestina. Ini dia. Hasil panen dari petani Palestina di Gaza yaitu kurma. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan borong kurma 10 tandan. Borong kurma 10 tandan dan saya akan kasih ke warga yang tidak mampu membeli kurma. Kalata wala wahad. Nih. Kadang tadi yang saya ceritain sama Ustaz Syam, orang mungkin banyak nih pada saat belum punya duit pengen sedekah ini, pengen sedekah itu, pengen sedekah ini. Tiba-tiba duitnya udah nongol, mau ngeluarin tuh buat sedekahnya, beratnya minta ampun. Gimana caranya tuh bisa ringan tangan sedekah? Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Tabe guruku Habib Usman, Pak Kiai yang dimuliakan Allah, Mas Fadil dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersedekah ataupun berbagi. Seseorang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam gitu. Tapi ya Rasulullah, saya nggak mau berzakat gitu. Jadi dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya satu ya Rasulullah, saya nggak mau zakat gitu. Lalu Rasulullah mengatakan, ya udah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Lalu para sahabat protes yang ada di samping Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau membenarkan sifat pelit? Apakah engkau membenarkan sifat pemuda itu yang pelit? Bahkan zakat aja dia nggak mau. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ketika dia sudah menikmati sholatnya, maka dia akan berzakat. Ketika dia sudah menikmati ilmunya, ketika dia sudah menikmati ibadah yang lainnya, maka dia akan ringan tangan untuk memberikan hartanya kepada orang lain atau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Maka yang pertama adalah yang harus kita miliki adalah keyakinan kita kepada akhirat. Kenapa Rasulullah SAW membiarkan orang tersebut menjadi pelit atau mengizinkannya untuk tidak berzakat terlebih dahulu? Kenapa? Supaya dia mengerti dulu bahwa kita ini ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang membuat kita ingin berbagi kepada orang lain? Jikalau bukan karena kemanusiaan saja, yang membuat kita untuk murah hati atau memberikan kepada orang lain bersedekah, yakni karena kita yakin ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Kata Allah akan berlipat-lipat ganda ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya adalah masih banyak orang yang menganggap bahwa balasan itu hanya ada di dunia, sehingga ketika dia sudah bersedekah dia berharap langsung dibalas sama Allah. Ini saya udah bersedekah kok nggak kaya-kaya. Nah ini salah pemikiran juga. Allah memang memberikan balasan di dunia, tapi terserah Allah. Namun janji Allah balasan berlipat-lipat ganda itu pasti di akhirat. Pasti di akhirat. Adapun balasan dunia itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakini bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap ganjaran di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana agar kita ringan atau merasa untuk mudah untuk memberikan harta kita terhadap orang lain? Maka dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Maka kata Al-Quran, manusia itu bersifat keluh kesah. Mengeluh aja kerjanya. Idza massahul syarru jazua, kalau dikasih keburukan mereka akan mengeluh. Idza massahul khairu manua, kalau dikasih yang lebih mereka akan pelit. Jadi kayak gini loh, ketika dia miskin, ya Allah seandainya saya kaya, saya akan berbagi, saya akan ini, saya ini. Ketika dikasih kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Katakan ada orang yang datang meminta kepadanya berbagi, lalu dia katakan, emang gampang cari kerja? Kerja dong. Emang gampang berbagi doang. Masa minta-minta
minta doang. Jadi dia seperti itu. Maka kata Al-Quran, illal musallin. Kecuali orang-orang yang menjaga sholatnya. Coba deh kita menjaga sholat kita, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sholat saja kita belajar. Bagaimana salah satu rukun qauli itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Artinya kita beribadah kepada Allah tapi kita harus menjaga hubungan kita sesama manusia. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, maka mudahkan urusan orang lain. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bantulah orang lain. Ketahuilah jamaah, ketika orang ingin mengeluarkan hartanya, ingin bersedekah, bahwa setan akan menghalang-halanginya dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Harus kita berusaha. Ittaqullaha mastata'tum. Maksimalkan. Kalaupun masih ada rasa riya, nggak apa-apa di awal-awal. Setelah itu hilang, berusaha. Pokoknya keluarin aja dulu. Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Ustaz. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Pak Kiai nih. Iya. Kita bicara masalah tentang Allah itu menyukai yang namanya keindahan. Betul. Ya, Pak, ya kan? Jadi kalau misalnya seandainya ada yang indah-indah ini kita juga sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau nggak salah hadisnya Cakep. gimana tuh hadis itu? Iya. Innallaha jamilun Jamil wa yuhibbul jamal. wa yuhibbul jamal. Ini Masya Allah luar biasa. Ya ini Pak Kiai, boleh nggak sih pertanyaannya kalau kita hidup di dunia ini nih, kita tuh pengen juga yang namanya mengejar dunia nih. Boleh dong. Pengen punya pakaian bagus, Betul. punya rumah bagus, kendaraan bagus. Tapi takutnya nih katanya gitu ya Iya. kan. Seandainya kita udah asik begitu, ntar kita yang namanya lupa atau lalai nih dari kematian. Allahu Tapi katanya Akbar. Rasulullah juga pakai pakaian terbaik kok. Betul sekali. Kita boleh nggak sih sebenarnya? Mohon izin penjelasannya. Boleh. Tafadhol Pak Kiai. Mohon izin Kak Fadli. Iya. Habibana Al-Habib Usman bin Yahya Al-Mukarram. Tafadhol. Ya, Kiai Syam. Pemirsa Indonesia, jelas boleh sekali. Sebab kita nggak boleh kumuh. Allah itu sayang loh. Allah itu jamil wa yuhibbul jamal. Allah begitu indah tapi senang sama yang indah-indah. Merinding saya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ingat bahwa kalau Nabi Muhammad itu kan basyarun lakal basar. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi itu beda sama kita. Nabi kalau mau ibadah aja pakai pakaiannya itu Masya Allah yang cakep, yang bening tuh kayak Habib Usman cakep. Nah, wajhun malih. Tuh Ustaz Syamul pengantin baru cakep. Kak Fadli Masya Masya Allah. Allah. Putih bersih kan. Nabi mengajarkan untuk tidak kumuh, untuk cakep. Untuk begitu indah. Makanya persiapkan dunia yang indah. Oke, mobil bagus, seandainya rumah bagus. Tapi catatan buat ibadah. Tapi catatan buat lillah wa filah karena Allah. Tapi banyak saudara, kalau Nabi dia pernah berpakaian bagus, pakaian yang cakep buat ibadah, wangi banget. Nabi kalau pakai, maaf, di zamannya itu kan ontak cakep atau berkuda yang cakep dengan harga yang mahal. Buat dakwah. Dan di situ Nabi kalau mau pakaian yang bagus, yang cakep-cakep, pakai ada kata sedih, diucap kalimat subhanallah, alhamdulillah, kalimat Allahu Akbar. Berkali-kali diucapkan oleh Nabi, bahkan Nabi juga berdoa kalau mau pakai pakaian yang bagus-bagus. Sampai Nabi mengatakan, ya Allahumma Rabbi, zalamtu nafsi faghfirli zunubi. Nabi pakai doa, pakai nangis, ya Allah ya Tuhan kami, bahwa aku telah menzolimi diriku. Faghfirli, maka ampuni aku. Itu Nabi padahal haknya. Padahal buat dakwah, kalau kita beda. Yang dikatakan basyarun lakal basar, benar. Nabi manusia enggak seperti manusia macam kita. Nabi bal huwa kal yakut, seperti permata intan berlian bainal hajar, di antara batu-batu. Kita batu koral kali ya Bib ya. Nabi itu permata intan Kak. Cakep. Tapi kalau kita mungkin saudara, kalau Nabi buat berdakwah, kalau kita pakai pakaian bagus, mobil bagus, maaf ya, dibilang syukur, tahadus binikmah, alasannya apa? Maaf nih, kadang-kadang diposting, kadang-kadang diupload. Tujuannya apa? Followers yang banyak, mungkin kalau kita. Tapi di antara sekian banyak manusia pun gak seperti itu. Tapi mudah-mudahan pemirsa Indonesia, bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur. Jangan kata disisipkan dengan kata ria. Hari ini kita comeback juga. Kembali kepada Allah. Mari sama-sama kita bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Kalau orang yang bersyukur akan ditambah. Contohnya
Kita bersyukur akan harta ditambah. Nih Bib, syukuri pemirsa akan nikmat istri yang sudah ada. Nanti kan Allah kasih rezeki, bukan bini tambah, bukan. Tambah rezekinya. Iya, rezeki yang banyak buat bini yang ada di rumah. Mudah-mudahan sukses dan berkah selalu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikuti jejak Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allah Waduh, terima kasih banyak Pak Kiai ilmunya. Amin, amin. Masya Allah. Jadi sekarang kita mensyukuri aja apa yang kita udah punya ya Pak Kiai ya. Benar, Insya Allah benar. Allah akan tambah. Tambah rizkinya. Rizkinya. Jadi Masya Allah. Jadi jangan salah pengertian. Jangan nanti- Bersyukur punya istri, ditambah juga rizkinya buat istri. Jangan Kak Fadli ada kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nauzubillah. Akan kami istidrojkan diulur dari sektor yang gak diketahui. Nauzubillah Jadi min orang zalik. banyak yang kaya raya Ih. tapi diulur. Ya Allah, min nauzubillah. zalik. Iya, baik. Nih Pak Kiai ini buat jamaah yang ada di rumah udah banyak masuk pertanyaan nih ke sosial media Islami Twinda. Minta langsung dijawab sama guru-guru kita. Iya, iya. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Sam, banyak nih Iya. jamaah Islam itu indah. Mau nanya sama Ustadz Sam. Oh, kalau gitu aku kasih juga lagunya baru. Tanya dong Habib. Baik Habib, ini ada 2 pertanyaan yang masuk Habib ya. Boleh. Kita Aneh dulu, mencoba Ustaz, dulu. menjawab pertanyaan aku dulu Boleh dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Teti Hotimah. Assalamualaikum Habib. Saya ingin mengajak anak-anak untuk melakukan sholat nih Bib. Dan ibadah lain. Namun ternyata anak saya selalu bilang, entar. Dan banyak lagi alasan yang lainnya. Saya selaku orang tua pusing dibuatnya. Saya udah bilang bahwa saya ingin berkumpul kembali di surganya bersama anak-anak. Tapi ternyata dia hanya diam. Dan tidak merespon kata-kata saya Habib. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengajak anak saya Habib? Terima kasih. Masya Allah. Oleh karena itu, gini Ustadz Sam. Siap, Anak itu wajib dididik dengan didikan agama. Agar dia paham akan hak dan kewajibannya. Anak kurang ajar, karena apa? Karena dibiasakan oleh orang tuanya dengan dimanja, disayang. Habis itu dia galak, dia apain, oh gak apa-apa anakku, oh gak apa-apa, gak boleh. Ada aturan. Anak itu wajib dididik dengan didikan aturan sesuai dengan syariat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Limadza yata'akhlaqul walad? Bagaimana seorang anak berakhlak? Seperti contoh nih, kalau misalkan daunnya masih batangnya masih Lemah, kecil, masih kecil, ya ya. kan? Masih tunas, Akarnya ya. masih kecil. Kalau dia bengkok masih bisa dilurusin. Hmm. Kalau udah besar, udah kuat, udah gede, kalau dilurusin patah. Dididik anak itu dengan didikan masih kecil. Oleh karena itu, orang tua yang pintar, orang tua yang cerdas adalah mendidik anaknya dengan didikan yang baik dari kecilnya. Kalau anak dibiasakan orang tuanya dengan kata-kata yang kotor, anak ini keluar dengan kalimat yang kotor. Karena orang tua ini mencerminkan daripada anaknya. Kalau anak itu melihat orang tuanya, orang tua saya kasar, dia kasar. Orang tua saya nggak sholat, dia nggak sholat. Orang tua saya biasa mukul, dia ikut mukul. Oleh karena itu, sekali lagi, didik anaknya dengan didikan agama, bawa ke majelis ta'lim, menuntut ilmu agamanya Allah agar dia mengerti dan memahami ilmu agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Gantian Sam, Baik, aneh yang tanya. Baik. Ini Ada banyak lagi- nih yang nanya nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi orang yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian? Bahkan tidak adanya percaya surga dan neraka. Dan menganggap setelah kematian kehidupan sudah selesai. Kadang kita sulit mengajak ya untuk berpikir Ustadz, yang ada saya malah debat terus. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang seperti ini bukan baru ada di 2021. Jadi subhanallah, iya dari dulu, dari zaman Rasulullah SAW yang diangkat temanya waktu periode Makki ya. Jadi sebelum Nabi hijrah itu selalu tentang hari setelah hari ini. Maksudnya kehidupan setelah kehidupan ini, dunia setelah dunia. Maka subhanallah ada akhirat tujuan kita. Jadi jangan mbaknya yang berdebat. Atau jangan mas yang bertanya yang berdebat dengannya. Tapi Al-Quran yang mendebatnya. Bagaimana maksudnya? Jikalau kita belum memiliki ilmu untuk mendiskusikan hal ini, maka berikanlah daripada referensi-referensi yang ada. Banyak di antara kita mengandalkan emosi sesaat untuk berdiskusi dengan orang lain, untuk berdebat dengan orang lain. Padahal tahap perdebatan, tahap diskusi itu tahap terakhir dalam dakwah. Uda'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan
hikmah, kasih contoh yang baik. Oh, kenapa kok lu baik banget sih sama gue padahal gue jahat sama lo? Ya karena gue percaya adanya hari-hari akhirat, hari setelah hari ini. Nah, subhanallah. Jadi menyisipkan dakwah-dakwah bukan dengan cara debat, karena memang yang mendebatnya bukanlah kita, tapi yang mendebatnya Allah sendiri langsung. Subhanallah. Masya Allah, Ustaz Tapi Syam. Habib masih ada nih. Tanya Boleh. dong Habib. Apakah orang yang meninggal itu ketika mereka sibuk cari nafkah ini untuk keluarga, ini akan menjadi kematian yang indah dan juga mendapatkan jaminan husnul khotimah, atau malah ada kriteria tertentu Habib ini? Nah, husnul khotimah ini tidak mudah didapatkan oleh seseorang. Oh, nggak mudah ternyata. Caranya adalah Kalau begitu setelah ini kita akan saksikan dijelaskan oleh guru-guru kita tentang cara mendapatkan kematian yang indah. betul. Oh, bekal indahnya. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap Jamaah, di oh Islam itu jamaah. indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.